Berbagi cerita memang menyenangkan, tapi bagaimana jika cerita yang kamu bagikan justru membuat orang lain merasa lebih terbebani? Halo semuanya, perkenalkan, namaku Nabila Denis Haya dengan NIM 24109114220006. Aku mahasiswi psikologi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Aku yakin kita semua pasti pernah ingin berbagi pengalaman dan cerita saat kita merasa tertekan ataupun sedih, bukan? Namun, tahukah kamu, ternyata tanpa disadari, cara bercerita yang salah bisa berdampak pada orang lain loh. Hal ini berpotensi untuk menyebabkan satu situasi yang mungkin saja sekarang lebih kamu kenal dengan istilah trauma dumping. Memang, apa itu trauma dumping? Trauma dumping juga bisa disebut sebagai emotional dumping, yaitu keadaan ketika seseorang menceritakan pengalaman traumatis atau tekanan emosional yang sedang ia rasakan, tapi secara berlebihan dan tidak memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi pendengar. Trauma dumping sebenarnya bisa terjadi oleh siapapun dan di mana saja. Akan tetapi trauma dumping biasanya dialami dan terjadi oleh para remaja loh, teman-teman. Kira-kira kenapa ya para remaja melakukan trauma dumping? Trauma dumping dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah kurangnya kecerdasan emosional seseorang. Kemudian seseorang itu juga mungkin saja tidak memiliki tempat atau cara yang lebih sehat untuk mengungkapkan emosinya. Lalu orang tersebut juga mungkin saja telah memendam emosinya secara begitu lama sehingga dia memerlukan pelampiasan untuk mengeluarkan emosi tersebut secara serentak. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika seseorang melakukan trauma dumping kepada kita? Berikut adalah hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu bisa mengidentifikasi terlebih dahulu apakah hal tersebut memang benar trauma dumping atau dia hanya bercerita. Bayangkan saja contohnya, satu hari temanmu mengirimkan pesan yang sangat panjang tentang konflik yang ada di keluarganya pada tengah malam. Padahal kamu sedang sibuk untuk mempersiapkan ujian besok hari atau mungkin kamu sedang tidur. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus mengabaikan pesan dari temanmu itu atau kamu bisa membalasnya, tapi dengan mengorbankan waktu belajar atau waktu tidurmu? Yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus memvalidasi perasaannya terlebih dahulu. Kamu bisa mengatakan kamu mengerti apa yang dia rasakan, tapi setelahnya kamu harus mengatakan bahwa kamu tidak bisa membantunya dengan banyak dan dia harus pergi ke para ahli dan profesional seperti konselor dan juga psikolog. Tapi kamu juga bisa menyarankan beberapa kegiatan yang positif dan bisa dia lakukan seperti membaca, journaling, ataupun berolahraga. Semua orang memiliki beban masing-masing, tapi sangat penting bagi kita untuk dapat menemukan cara yang sehat untuk berbagi pengalaman masing-masing. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mengalami trauma dumping itu sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Dadah, terima kasih.